Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan seluruh jamaah salat zuhur di Masjid Al-Munawwarah, terkhusus segala yang memudahkan, melapangkan, menyamankan segala bentuk ketaatan kepada Allah di masjid ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Teringat dengan makan siang? Enggak, alhamdulillah. Karena memang puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang tafsir tematik, yaitu memang metode tafsir sejak dulu sampai kini masih ditemukan 4 metode, yaitu tafsir analitik tahlili, sebagaimana dari awal para ulama hanya berani menafsirkan secara analitik, yaitu betul-betul dianalisa semua hal yang terkait dengan ayat Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Barulah kemudian di abad sekarang ini ada yang berani mulai menafsirkan Al-Quran secara tematik, yaitu dibuat satu tema, misalnya tema sabar, dikumpulkan ayat-ayat sabar. Dikumpulkan ayat-ayat sabar, kemudian tema syukur, dan begitu selanjutnya. Itulah disebut tematik. Kemudian ada tafsir ijmali, tafsir global. Tafsir global itu dengan cara ditafsir secara global saja. Nah, itu contohnya di tafsir Safwatu Tafasir punya Syekh Ali As-Sabuni. Kalau yang tafsir yang analitik banyak ya, yang analitik banyak. Yang analitik sejak Imam Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Kemudian tafsir Muqarran. Tafsir Muqarran yaitu tafsir yang membandingkan antara ayat dengan ayat yang mirip, memiliki kemiripan bahkan serupa. Misalnya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu diulang 2 kali di surat Al-Baqarah. Dan tafsir yang ini sependek pengetahuan saya belum ada yang menulis, belum ada yang menelurkan sebuah karya tafsir Muqarran, tafsir perbandingan. Nah, sekarang tafsir tematik berdasarkan tema. Di antara yang berani menuliskan tafsir secara tema adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab, ulama Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, namanya Wawasan Al-Quran. Bukunya bagus, alhamdulillah. Nah, tema kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang diri kita, manusia. Manusia di dalam Al-Quran dipanggil, disebut ya dengan 4 kata. Ada basyar, ada bani Adam, ada An-Nas, ada Al-Insan. Basyar ini basyarah ya, diartikan secara bahasa jerawat yang terkait dengan kulit lah. Artinya kalau dikatakan basyar berarti cerita tentang manusia, sisi kehewanannya, sisi zohirnya, sisi casingnya. Tapi kalau bicara tentang manusia pakai nama An-Nas, ini dilihat dari sisi sosial. Biasanya kalau dipanggil ya ayuhan nas, setelahnya itu berbicara tentang sosial. Kemudian ya al-insan, dari kata ins artinya lembut.
secara bahasa. Sisi terlembut yaitu jiwa, yaitu secara spiritual. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhal insan, biasanya bicara tentang spiritual. Contoh, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu berpaling dari spiritual, dari ketuhanan, dari Tuhanmu yang maha mulia. Kalau an-nas tadi berasal dari kata nasia, nasin. Secara sosial, manusia itu memang saling sepilih, kecuali ada kepentingan besar yang ada pada dirinya. Maka disebut ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bicara tentang sosial, yaitu Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu, kemudian dari situ diciptakan banyak. Itu juga disebutkan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu bicara sosial. Nah, kemudian ya Bani Adam, ada kalimat, ada kata Bani Adam untuk manusia. Nah, ini sebatas untuk panggilan, agar memang manusia ketika dipanggil senantiasa merasa terhormat, karena semua manusia itu keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. Itu pasti, nggak perlu dicek-cek manakibnya, nggak perlu dicek DNA-nya, nggak perlu, karena pasti semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu dia manusia memiliki 4 kata di dalam Al-Quran ketika dipanggil. Nah, sekarang kita sedikit membahas sisi hakikat diri kita sependek yang saya tahu. Mungkin nanti di sini ada yang lebih tahu, kita sama sharing. Manusia itu ada 5 potensi utama. Yang paling utamanya 1, yaitu ruh, yang mana tidak ada yang tahu seperti apa ruh ini. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabb. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh ini urusan Tuhan, nggak ada yang tahu. Paling kita hanya tahu semua yang menggerakkan ini adalah karena adanya ruh. Nah, itu dia. Yang digerakkan oleh ruh utamanya adalah ada nafs, ada fitrah. Ini sepasang. Ada qalbun, ada aqlun. Ini sepasang. Mungkin bisalah kita menggambarkan masing-masing di pikiran kita ya. Sama-sama kita berusaha memahami. Kita masuk kepada namanya an-nafs dan juga al-fitrah. Wan nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan jiwa itu. Artinya jiwa itu jika diibaratkan lubang, karena dia bisa diisi, fa'alhamaha, diisi kepada jiwa itu fujurnya dulu, keburukannya dulu. Apa maksud keburukan itu? Terkait nanti dengan fitrah. Jadi ibaratnya dia ada lubang besar, inilah nafs. Nanti di dalam lubang besar itu ada lubang kecil, namanya qalbun. Nafs ini tercipta kian dengan bawaannya disebut fitrah. Abdullah bin Abbas, dia tidak tahu arti sesungguhnya fitrah sampai dia melihat perdebatan orang Arab Badui berebut sumur. Ketika salah seorang mengatakan ana fatortu, baru dia tahu hakikat sesungguhnya arti fitrah. Akulah yang pertama kali menggalinya. Mungkin si A menggali kemudian pindah, tertutup. Datang si B tinggal di situ, menggali langsung dapat sumur. Si A kembali melihat sumur itu, dia tidak mau diambil oleh orang, maka dia rebut dan dia katakan ana fatortu, aku yang pertama kali. Jadi fitrah itu bawaan yang memang melekat dengan jiwa. Itulah disebut nanti fujur, sisi buruk. Apa aja itu? Disebutkan oleh Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Di surat Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu dicipta memang kian halu. Apa itu halu? Halu itu dari kata halih, halla, halu.
yaitu keluh kesah. Kalau hale sekedar keluh kesah, halla tukang keluh kesah, halu sangat keluh kesah. Ya, misalnya ke nama Allah ada namanya Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Walaupun diartikan di bahasa Indonesia sama, tapi fungsinya beda. Ghafir untuk kita yang soleh pasti ada dosa, Allah kepadanya pakai nama Ghafir. Ghaffar untuk yang pendosa tobat, Allah punya nama untuknya Ghaffar. Ghafur untuk yang dosa terus, Allah datang kepadanya dengan Ghafur, sangat maha pengampun. Nah, kita ternyata kita cek, insya Allah kalau kita pelajari diri kita, menurut yang menciptakan kita cukup mumpuni untuk mengerti, sehingga kita bisa mengatasi diri kita insya Allah. Nah, diri kita itu harus sangat tukang keluh kesah. Itulah fitrah, itulah yang melekat pada jiwa. Maka disebut jiwa ini alam bawah sadar. Ya, bawaan spontan, bawaan otomatis kita merespon sesuatu. Apa itu? Sangat keluh kesah Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Idza massal syarrul jazuu. Kalau ditimpa keburukan, jaza' itu jazu itu lemah, artinya suka nuduh orang lain. Dia nggak mau menuduh dirinya sendiri kalau ada keburukan, kalau ada kesialan. Ada celah kecil aja bisa menyalahkan orang lain, dia salahkan orang lain. Nah, apalagi di Medan, nggak salah pun bisa menyalahkan orang lain. Yang penting siapa duluan marah itu yang benar. Memang begitu, bawaan kita begitu. Jazuu, sangat menuduh orang lain. Kemudian manu sangat pelit, sangat ananiyah, egois, keakuan. Kalau baik pasti dia mengaku dirinya. Tapi kalau buruk, ini kalau nggak karena biniku, kalau nggak karena anakku, kalau nggak karena pemerintah, kalau nggak karena si anu, kalau nggak karena si ini, pasti begitu. Itu udah bawaan aslinya. Nah, kalau dia manu tadi itu ananiyah, oh ini karena aku. Kalau baik, oh ini karena aku semuanya ini. Nah, itu semua melekat pada diri siapapun. Yang namanya manusia, mau katanya wali, mau katanya nabi, sama. Apalagi falamma aradna al-amanati ila as-samawat wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asyraqna minha. Di surat Al-Ahzab. Ketika dikasih amanah hidup ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Fahamalah al-insan. Datang manusia mau membawa amanah hidup. Disampaikan oleh Allah, dikasih tahu, nggak apa-apa kau bawa, tapi ingat kamu itu zulum, jehul. Itu asli kita juga apa? Sangat semena-mena dan sangat bodoh. Nah, itu asli kita sebagai manusia. Nah, itulah yang memang akan terus merespon segala apa yang terjadi. Kalau alam kesadaran lubang kecil yaitu kolbun tidak difungsikan, maka ini terus yang berfungsi. Kalau dia taraf kelas bawah, nampak frontal, membunuh, membegal, pokoknya frontal lah nampaknya, untuk menjawab keluh kesahnya itu. Kalau tingkat elit, dia sudah mainnya soft, mainnya lembut, tapi sadis. Bisa satu pulau mati, bisa satu pulau hilang demi menjaga keluh kesah jiwanya. Karena pasti hatinya mati. Karena yang berfungsi itu Allah bilang fujurnya dulu, baru takwa. Makanya nafsu itu kalau nggak di-upgrade, aslinya innan nafsa la ammarah bisu. Ammar itu dari kata amir, ammar, amur. Sangat tukang menyuruh kepada yang buruk. Itulah aslinya. Ya, kalau kita baca terapi berpikir positif juga di Ibrahim El-Fiqi, itu kan ketika kita merespon sesuatu, otomatis itu ada 80.000 bentuk pikiran. Itu 60.000-nya buruk semua, hanya 20.000 yang baik. Ditambah lagi dengan dunia ini, jadi kalah terus yang baik. Memang begitu dia. Kalau nggak di-upgrade, jiwa kita pasti terus keburuk. Kalau di-upgrade sedikit, hati itu difungsikan, alam kesadaran difungsikan. Bagaimana memfungsikannya? Akalnya difungsikan.
paralelnya ke akal. Akal ini lekatnya kemana? Ke telinga. Makanya di surat Al-Mulk yang kita hafal, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, andainya dulu kami betul-betul menggunakan telinga sehingga kami berpikir, kami gak akan masuk neraka. Kemudian di surat Qaf dikatakan, wa inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di Quran itu betul-betul pasti jadi peringatan. Liman kana lahu qalbun, hanya bagi yang punya hati. Siapa yang punya hati ini? Au al-qasama. Nah itu dia. Liman kana lahu qalbun au al-qasama, atau yang memang menggunakan telinga. Maka dari itu kalau hatinya difungsikan, alam kesadarannya difungsikan, maka Bapak Ibu sekalian, dia nanti akan naik nafsu ini terupgrade, dia berkembang. Jadi ini yang lubang besar, lubang kecil ini akan mengembang, melar. Nanti nafsu itu menyempit. Nah, itu naik terupgrade menjadi nafsul lawamah. Dia udah tahu yang benar, tapi kadang jatuh lagi. Lawam itu artinya tukang menyesal. Astagfirullah, kok kubuat lah. Nah, itu udah bagus. Dia nggak buru aja, tapi jatuh ke buru, cepat nyesal. Nah, nanti kalau alam kesadaran itu terus diisi, akal diisi, sama diisi ilmu-ilmu terus, maka dia akan terus berkuasa. Menjadilah jiwa itu penuh dengan hati. Jadi jiwa udah menyempit. Halu'a, jazu'a, manu'a, zoluman, jahula, itu terus habis, tertutup oleh hati yang semakin mengembang. Itulah nanti jiwa naik ke kualitas paling tinggi. Semoga kita ke situ dan kita nanti dipanggil kalau mati dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu upgradean tertinggi nafs. Cara mengupgrade-nya gimana? Karena aslinya nafsu kita itu la'ammarah bisu, fujurnya dulu memang berfungsi. Sampai sini ngikut Bapak Ibu ya. Fujurnya dulu memang berfungsi, maka nafsunya dulu lemahkan. Bagaimana cara melemahkan nafsu? Gak usah kasih makan. Apa makanan utama nafsu? Makanan utama nafsu, makan banyak. Nah, inilah sekte keyakinan manapun yang namanya pensucian jiwa, pasti jurus utamanya melaparkan diri. Sekte keyakinan manapun, belajar kemanapun untuk pensucian diri pasti dengan berpuasa. Nah, Islam nggak perlu kemana-mana karena memang yang ngatur Tuhan. Jadi udah memang diatur. Bahkan kita dianjurkan puasa sunnah kan, minimal paling nggak ya 3 hari lah sebulan, biar kita nggak terlalu nafsu gitu, nggak terlalu dikuasai nafsu. Karena memang makanan utama itu bagi nafsu adalah makan yang banyak. Kata ahli-ahli jiwa Islam, Ibnul Qayyim ada bukunya Ar-Ruh, ahli jiwa. Kemudian Imam Ghazali, Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, mereka mengatakan minimal ada 4 keburukan bagi jiwa ini kalau dia kenyang. Pertama, kalau dia ngomong yang berhikmah, nggak nyampe hikmahnya. Makanya motivator itu, entrepreneur itu, pembicara ulung itu, dikasih makan seenak apapun, kalau belum bicara nggak akan mau makan. Paling dia ngargai secuil. Karena kalau lagi kenyang nggak nyampe. Kemudian kalau dia lagi denger hikmah, lagi kenyang juga nggak nyampe. Ini jurus bagi yang ada tugas-tugas kuliah, skripsi atau sidang. Nah, kasih makan kenyang dulu biar nggak ada protes gitu kan. Biar susah dia berpikir. Kalau udah kenyang, oke, paten. Paten, dikenyangi dulu. Nah, kemudian apa lagi? Mati hatinya. Itu pasti mati hatinya. Kemudian 4, ya penyakit badan. Apa itu? Diabetes. Kalau udah diabetes kan penyakit lain habis menyerang kita semua. Ya udahlah, tinggal jantung, lambung, ginjal kenalah semua. Kalau udah kena gula, itu karena banyak makan. Nah, itu dia. Jangankan ini yang halal kebanyakan aja bahaya, apalagi yang haram. Yang haram itu keren kali Allah di Al-Baqarah 168 itu cek Al-Baqarah 168. Allah itu menyuruh kita jangan ikuti setan. Itu berat banget tuh. Karena Nabi Adam aja kalah. Kita siapa kan?
Makanya sebelum nyuruh kita untuk jangan ikuti langkah setan, cek di Al-Baqarah 168, Allah suruh dulu kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah di bumi ini yang halal dan thayyib, takarannya pas, jangan berlebih. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, pasti bisa nggak kesetanan. Tapi kalau makanannya banyak, apalagi haram, gampang kali kesetanan. Itu udah sepasang itu dibikin Allah. Nggak sembarangan Allah berfirman kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanan utama. Vitamin penguat utama nafsu apa? Leha-leha. Waktu luang itu pembunuh paling sadis dan sangat soft. Kita mati sebelum mati kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu luang. Hati-hati Bapak Ibu, kalau anak-anak yang memang lagi masa-masa kuat tapi nggak ada kerjaan, hati-hati sama mereka ya. Geng motor itu bunuh orang, waliyadzubillah, sambil ketawa, karena memang nafsunya dapat penguat. Apa itu? Nggak ada kerjaan. Makanya anak-anak umur segini bagusnya memang disekolahkan yang full day. Kayak kita dulu sekolah pagi, sekolah Arab, habis maghrib ngaji lagi, mau nonton orang tua nonton tinju gitu kan, ada PR pula lagi, habis lagi kita memang dipadatkan betul. Makanya ada anak-anak yang nggak dapat ini waktu COVID kemarin tuh kan payah kali didiknya, karena memang nafsunya itu menggelegar. Nggak terkontrol karena waktu luang yang tidak dimanfaatkan itu vitamin penguat nafsu. Ketiga, vitaminnya juga adalah selalu melihat dunia di atas. Itu bahaya juga. Kurang-kurangnya lah kita berteman dengan orang-orang yang bicaranya dunia saja. Itu akan membuat nafsu kita akan menggelegar-gelegar. Nah, ini disikitkan, kita latih puasa, kita aktifkan apa aja kita kerjain yang baik-baik, nyabut rumput lah, nyapu lah, nyuci piring lah, apa yang bisa kita kerjakan lah, nulis lah. Yang penting jangan sampai kosong. Apalagi kalau ada masalah, itu bahaya. Ada masalah, kosong, berpangku tangan, langsunglah, ya Allah, apalah dosaku ya. Padahal dosanya banyak gitu kan. Kok gini kali lah hidupku. Itu jangan sampai berhenti. Faida faratta fansab. Itu surat yang paling saya sukai. Itu surat solusi. Kalau mau dapat solusi, fansab wa ila rabbika farghab. Dan hati tetap berharap ada solusi. Diri jangan diem. Begitu dia. Kalau selesai kerjaan, cari kerjaan yang lain, tapi hati tetap mohon solusi dari Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu dia caranya. Kecilkan ini, porsi nafsu ini kecilkan, baru hati yang memang sejak awal semua hati manusia itu mengkerut, dilibas sama dihimpit sama nafsu tadi, halu ajazu amanu tadi, karena makan banyak, sering tertipu dunia, sering leha-leha, dia mengkerut tuh. Nah, maka sebelum diobati, dipulihkan dulu, kasih makanan sekaligus vitamin utama. Apa itu? Al-Quran, gak ada yang lain. Itu makanan sekaligus vitamin utama. Meskipun nggak tahu artinya, kita belajar baca tahsinnya, bacalah dengan sempurna, paksalah diri demi Allah, pelan. Nanti kita nggak akan gampang baper. Itu nikmat yang luar biasa loh zaman sekarang. Nggak gampang baper itu nikmat yang luar biasa. Nggak gampang lebay itu nikmat yang luar biasa zaman sekarang. Kayak mana seperti apa bisa dapat nikmat itu? Banyak-banyak baca Quran. Demi Allah kita akan biasa aja menanggapi sesuatu itu, bisa terkontrol dengan terus baca Al-Quran, terus dipaksa. Karena janji Allah itu pasti. Kalau mau simpel, buka surat Hud ayat 3 sama ayat 52. Karena sumber malapetaka kita adalah dosa. Gak ada yang lain. Bukan nabrak kucing, bukan burung gagak lewat, bukan. Dosa. Kalau sudah berdosa pasti ada malapetaka. Gak perlu didoa-doakan. Allah sayang sama orang Islam. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adan hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khataya. Apapun yang menimpa muslim dari wasab. Wasab itu apa? Kecelakaan, kepalanya pecah, tangannya patah,
atau nasab. Nasab itu apa? Capeknya luar biasa, lebay. Padahal belum punya anak, belum punya istri, tapi serasa korban kali. Tuh. Kemudian ham. Ham ini apa? Gelisah tak menentu, tiba-tiba gelisah. Kemudian hazan. Hazan ini apa? Terikat dengan masa lalu. Terikat dengan masa lalu, payah move on. Bawaannya mau bunuh diri aja. Nah, sedih aja. Kemudian gham. Gham itu antisipatori, takut kali dengan masa depan. Nanti aku kawin sama siapa, anakku kayak mana, sekolahnya gimana, takut kali. Ini penyakit-penyakit yang laris zaman sekarang. Kemudian azan. Azan itu sakit yang dari mulut orang. Apa itu? Caci maki, fitnah. Dia menanggapinya terlalu baper, itu azan. Sampai duri yang mencucuk. Kalau datang salah satu dari 7 ini, itu datang hanya untuk menghapus dosa. Berarti kalau itu datang kita sedang berdosa. Loh, Nabi dicaci maki enggak? Kenyang. Penyihir, pendusta, gila. Dicaci maki kan? Nabi enggak berdosa. Karena dia enggak berdosa, enggak ngefek. Kejiwaannya enggak ngefek. Malah dia makin bersinar. Karena enggak ngefek, enggak ada dosanya. Tapi kalau kita lagi ada dosa, hati-hati Pak, hati-hati Bu. Pelan-pelan saling menasehati kalau lagi banyak dosa. Lain memang bawaan lagi banyak dosa. Jangankan kita maki, kita kritik, salah cakap kita tengok dia. Kok busuk kali kau hari ini? Lagi banyak dosa nih Pak. Langsung dia sibuk kali. 2 kali Ramadan kita nggak dicakapinya. Kita pun nggak tahu apa salah kita. Kita jumpa dia minder. Itulah akibat dosa. Lain, dosa ini responnya lain. Makanya 3 tahun yang lalu di Lampung saya baca berita ada seorang istri menegur suaminya merokok di kamar, dibacok, dicincang. Waliyadzubillah min dzalik. Itu dosa itu ngeri. Jangan sembarang, kita makhluk bertuhan loh. Makhluk bertuhan, nggak bisa enggak. Kata filosof kan kita manusia hewan berpikir gitu kan. Berpikir sama dengan bertanya. Bertanya sama dengan apa? Rumput bergoyang, langit, mana ada jawabannya? Bertanya pada yang tahu, Allah. Berarti manusia adalah hewan bertuhan. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dia, kasihlah di surat Hud itu. Kalau mau simple ya, tapi cobalah baca Quran, lebih enak baca Quran. Tapi kalau mau simple, lagi nggak hafal gitu kan di perjalanan, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena segala malapetaka itu dari dosa. Ayat 3 surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan senantiasa mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, maka Allah akan mensantaikan kamu sesantai-santainya, memberi kamu kenikmatan senikmat-nikmatnya. Saya punya kawan di Pemkab Sregi, alhamdulillah saya asal Sregi. Dia mengatakan, Ustaz, aku nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi minta-minta. Sombong kali Pak. Bukan aku total nggak mau minta-minta. Yang aku mau nggak aku minta. Yang ditawarkan Allah kutuntut. Aku nggak minta, dia menawarkan. Paten Pak. Contohnya apa? Kata Rasul, setiap orang yang baca ayat kursi setelah sholat wajib, tidak ada yang memisahkan antara dirinya dan surga kecuali kematian. Nah, itu kan dia yang ngasih, dia yang janji. Kutuntut, kulakukan setiap aku sholat. Nah gitu. Nah ini Allah yang menjanjikan. Kalau kita senantiasa astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, yumatti'kum, otomatisnya itu memberi kesantaian, nyaman gitu. Di ayat 52-nya surat Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan beristighfar dan tobat astagfirullah wa atubu ilaih kepada Tuhan kalian, maka Allah akan mengucurkan rezeki bercucuran seperti air hujan dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian yang sebelumnya. Jadi saya yakin nanti Dajjal datang, makanan orang beriman itu zikir. Saya yakin nggak lapar dengan zikir. Yakin saya yakinnya kalau kita amalkan ini, bertambah kekuatan kita dengan astagfirullah. Nah itu dia mungkin oleh-olehnya, simpelnya begitu. Tapi bagusnya waktu luang baca Quran.
Nah kemudian apalagi vitamin utamanya? Majelis ilmu. Vitamin utama majelis ilmu yang ada Quran dan hadisnya seperti ini. Itu vitamin utama hati. Itu mungkin besar hati. Kemudian suplemen selanjutnya apa? Sering-seringlah datang kepada orang susah. Carilah. Demi Allah banyak yang kelaparan. Saya jumpai ada 5 hari nggak makan. Anak yatim 5 orang. Waliyadzubillah min dzalik, Allah. Kelaparan. Minum air putih aja. Terutama di daerah-daerah Kelambir tuh banyak itu yang kelaparan. Datangi. Itu ketika kita kasih 100.000, ya Allah, seperti nerima 1 triliun. Apa enggak bergetar hati kita nengoknya? Makasih Pak, ya Allah. Kita 100.000 mungkin sekali makan. Dia, ya Allah makasih Pak. Wih, kayak mana itu? Hati itu langsung benderu-deru gitu. Ya Allah, selamanya aku nggak bersyukur begitu banyak nikmatmu. Maka wajar Ubay bin Ka'ab datang ke Rasul, yashku syiqwata qalbi, mengeluhkan kerasnya hati. Apa kata Rasul? Imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Usap kepala anak yatim dan kasih makan orang miskin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita, potensi kita, aslinya hakikat kita itu ada jiwa dan fitrah. Ini bawaan. Kalau kita nggak upgrade ini, selamanya kita keluh kesah, selamanya kita nggak tenang. Upgrade ini dengan apa? Hidupkan alam kesadaran. Kolbun itu paralelnya kemana biar dia hidup? Aklun. Hidupkan akal dengan apa? Sama. Gunakan telinga untuk terus mendengar nasihat. Gunakan telinga untuk terus mendengar nasihat. Itu secara otomatis. Karena kita ini kan tiku aja nih. Yang masuk itu yang keluar. Pasti kita mudah mau jadi apapun. Mau seperti Abu Bakar, dengar cerita Abu Bakar. Terus menerus. Mau seperti Nabi Muhammad, dengar cerita Nabi Muhammad. Terus menerus. Dekati, silaturahim. Orang-orang yang mirip Nabi Muhammad. Orang-orang yang mirip Abu Bakar. Pasti kita secara otomatis mudah untuk meniru mereka. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa amanah ya, bertanggung jawab dengan kenikmatan yang luar biasa ini, yaitu pendengaran, penglihatan yang masih berfungsi, yang memang digunakan untuk membahagiakan kita. Apa itu? Nasihat-nasihat yang indah, pemandangan-pemandangan ibadah yang indah, dan lain macam sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin pas kan, mohon berdoanya. Pas, yakin? Aduh. Atau memang nggak paham atau udah paham? Gimana? Udah paham memang? Sampai nggak ada pertanyaan? Insya Allah ya. Baik. Semoga kita benar-benar menjadi manusia yang betul-betul hamba, setotal-totalnya hamba. Karena kita tahu bahwasanya kita nggak bisa berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita tutup pengajian kita dengan sama-sama kita merendahkan diri kita yang memang rendah ini di hadapan Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Saya terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayy. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهلك يا الله أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهلك يا الله وخاصتك يا الله هم أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم كما حفظت القرآن الكريم فاحفظ ذريتنا يا الله يا رب العالمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا من التوابين ربنا اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ربنا أعتق رقابنا من النار أجمعين ربنا أعتق رقابنا من النار أجمعين ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.